Selamat pagi, Shalom. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat. Itu doa kita semua. Dan kita bersyukur ya untuk setiap hari Tuhan anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa beribadah lagi hari ini dan kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan belajar firman Tuhan secara khusus ya. Tema hari ini adalah Good Father ya. Kita bicara tentang ayah begitu ya. Jadi bulan yang lalu kita bicara tentang ibu, hari ini kita bicara tentang ayah. Karena sesungguhnya dalam keluarga itu paket itu selalu begitu. Kita mungkin ada di dunia ini tanpa salah satu daripada ayah atau ibu. Jadi mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Oh, kecil sekali ya tulisannya ternyata ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, saya minta kita membaca bagian ini secara bergantian. Yang sebelah kiri saya baca ayat 1, sebelah kanan saya baca ayat 2 ya. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Kalau sudah dapat sebelah kiri saya mulai duluan 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Berkata, sebagaimana mungkin aku pergi, jikalau Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku akan datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Isai menyuruh 70 anak Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sekarang mengembalakan domba. Samuel berkata Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel memanggil tabung tanduk dan berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya sudah membaca bagian firman Tuhan bagi kita hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial, saya sudah katakan tadi, karena kita bicara tentang ayah, begitu ya. Dan sekaligus juga kita merayakan
namanya Hari Ayah Internasional. Tapi bukan dalam rangka itu kita ibadah hari ini, tetapi kita ingin mengingat momen itu untuk kita kenang dan kita pelajari begitu ya. Jadi selamat Hari Ayah bagi kita semua para ayah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan hikmat dan menjaga kita bagaimana kita mendidik anak dan keluarga kita. Minggu lalu Bapak Ibu Saudara, saya menghubungi atau chat teman saya, rekan hamba Tuhan yang baru dikaruniai seorang anak setelah kurang lebih 3 tahun menikah, dan dia sangat sukacita gitu ya menyambut kelahiran anaknya yang pertama ini. Dan ketika saya chat, dia langsung balas begini ya, lumayan banyak aktivitas baru hari ini. Terus ketika saya telepon gitu ya, dia bilang, aduh saya ini belum susah tidur beberapa hari ini, beberapa waktu ini. Dan sekarang waktu itu jam 11 saya belum makan pagi katanya. Belum sempat makan karena saya harus nyuci dan lain sebagainya. Dan dia katakan, oh saya sekarang baru mengerti. Ternyata begini menjadi ayah. Sebelum saya jadi ayah saya nggak tahu yang beginian, dan pengalaman ini benar-benar real gitu ya. Sama seperti ibu, menjadi papa atau ayah itu tidak pernah mudah. Yang sudah menjadi ayah, setuju ya kan? Setuju? Enggak pernah mudah jadi ayah itu atau papa. Karena menjadi ayah itu adalah profesi baru bagi kita. Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Sebab tidak ada pendidikan atau pelatihan khusus bagaimana menjadi seorang ayah yang baik itu. Ya. Tetapi di saat yang sama kita dituntut harus langsung expert, harus bisa menyesuaikan diri, langsung bisa bagaimana menjadi seorang ayah itu. Ibarat ini seorang pemain, orang yang tidak pernah main bola, disuruh turun di lapangan sepak bola dan diharapkan dia harus bisa mencetak gol. Bukan hanya bisa cetak gol, tetapi harus bisa menjadi pemain terbaik di sana. Itulah tuntutan menjadi seorang ayah. Kita belum pernah ada pengalaman itu, ya. Ya. Belum ada pengalaman terus jadi ayah. Wah, itu sesuatu yang luar biasa, ngeri-ngeri sedap. Ya. Seminar-seminar parenting memang cukup menolong, tetapi kadang tidak selalu bisa diterapkan di dalam semua situasi. Karena keluarga berbeda, pendidikan berbeda, budaya berbeda. Sehingga yang kita dapatkan ya enggak semuanya bisa diterapkan, walaupun itu cukup menolong. Mempersiapkan bagaimana pasangan suami istri, ayah itu mempersiapkan diri menjadi seorang ayah yang baik. Menjadi ayah yang sukses di dalam dan di luar rumah itu adalah dambaan semua pria. Ya, nah saya ngomong ini mungkin memang hari ini penekanan banyak untuk pria, terutama untuk para ayah. Ya, tetapi itu menjadi sangat sulit ya untuk menjadi sukses di luar dan sukses di dalam. Ada ayah yang sangat giat bekerja dan sukses di dalam pekerjaannya. Tetapi yang jadi konsekuensinya mungkin dia kurang waktu bersama dengan keluarganya. Ketika dia dituntut di dalam dunia pekerjaannya, dia sulit mungkin membagi waktu dengan keluarga. Ada ayah yang rela meninggalkan pekerjaan dan mencoba fokus untuk ngurus anaknya. Saya ada bertemu beberapa orang yang demikian. Dia yang mengurusi anaknya karena istrinya juga bekerja. Tetapi itu pun dipandang salah. Aduh, laki-laki apaan? Masa ngurus anak doang? Istrinya bekerja, dia ngurus anak. Padahal mungkin di dalam keluarga itu mereka sudah sepakat bahwa aku yang mengalah, aku yang ngurus anak. Supaya anak diperhatikan. Tetapi itu bisa dipandang salah juga. Ngapain laki-laki kok ngurus anak doang? Malah yang bekerja istrinya. Ada pula yang berusaha seimbang antara pekerjaan dan keluarga. Itu pun tetap dianggap kurang maksimal. Di tempat kerja dianggap kurang royal, di rumah kurang modal, ya kan? Karena dia berusaha seimbang. Enggak terlalu ngotot. Di dunia pekerjaan dia enggak terlalu ngotot. Dan dia berusaha ingin membagi waktu dengan keluarga. Tetapi tetap aja, aduh kamu ini kayaknya kurang royal dalam bekerja ya. Pulang ini pengen cepat waktu gitu ya. Karena dia harus jemput anaknya misalnya. Jadi dianggap kurang loyal. Dan di rumah dia mungkin ya kurang modal karena dia nggak ngotot bekerja. Dia harus membagi waktu dengan keluarga. Lelaki itu kalau mengeluh dianggap kurang gentle. Berusaha tabah dianggap
jangan sok kuat, ya. Ini serba salah. Jadi kita kalau mengeluh, ah laki-laki apaan kok mengeluh. Tetapi ketika kita berusaha kuat, janganlah sok kuat. Kita juga manusia biasa. Banyak di rumah supaya ada waktu dengan keluarga dianggap kurang bergaul. Banyak waktu di luar untuk membangun relasi, dianggap terlalu buang-buang waktu. Ya, begitu bapak-bapak? Enggak? Atau bapak-bapak yang lain? Ya kadang-kadang ada keadaan begitu. Aduh terlalu banyak di rumah. Ya ngapain gitu ya, terlalu banyak di rumah. Harusnya keluar dong. Tetapi ada sebaliknya. Dituntut lebih banyak di rumah, jangan banyak di luar. Keras dianggap dengan anak dianggap otoriter, terlalu lembut dianggap laki-laki tidak berwibawa. Berusaha seimbang dianggap kurang pendirian. Nih papa gimana sih? Terlalu keras dengan anak. Wah tapi ada yang berusaha lembut. Aduh ini papa gimana sih? Kok jadi ayah gak berwibawa? Berusaha seimbang, ini gimana sih jadi papa kok jadi pelin-pelan? Ya jadi aduh gimana menempatkan itu susah. Agak keras susah, seimbang susah, lembut susah ya. Laki-laki dituntut jadi papa yang baik sekaligus menjadi suami yang baik, papa yang sukses di kantor tapi banyak waktu di rumah. Kantor dituntut menjadi karyawan yang baik, menjadi bos yang baik, di rumah pun demikian. Ini aduh bingung ya, ini gimana caranya? Banyak orang bergumul dalam hal yang demikian. Dan laki-laki itu kalau melakukan kesalahan haram hukumnya berkata, ya namanya juga laki-laki. Bisa laki-laki ngomong gitu? Salah nih di hadapan wanita misalnya, orang lain. Ah namanya juga laki-laki, bisa gitu? Enggak bisa. Itu kalimat khusus untuk kaum wanita. Amin? Oh, enggak ya. Tapi memang begitu karakternya. Laki-laki itu enggak boleh mengeluh. Enggak boleh, ya namanya juga laki-laki. Semua hal sepertinya laki-laki harus bisa. Tapi ada konsekuensinya. Menurut data dari WHO tahun 2016 diperkirakan ada 793.000 kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Sebagian besar dari angka tersebut dialami oleh laki-laki. Ya, di beberapa negara angka bunuh diri pria jauh lebih tinggi dibandingkan wanita. Ya, salah satu hal yang paling mempengaruhi adalah tentang komunikasi. Wanita lebih bersedia untuk berbagi dengan orang yang dipercaya. Sedangkan kalau laki-laki itu kayaknya susah ya. Selain karena kita juga ada gengsinya. Terus melakukan hal itu seperti kayak kurang laki gitu. Ya, masa cerita masalahnya ke orang lain itu kayak kurang laki gitu. Laki itu hadapi dengan senyuman, hatinya merintih. Waduh. Jadi banyak akhirnya laki-laki di seluruh dunia memutuskan untuk bunuh diri. Karena masyarakat terus mendorong pria untuk bersikap kuat sehingga sulit untuk mengakui jika dirinya sedang ada masalah mental. Oleh karena itu mari kita terus ya berdoa untuk para laki-laki, untuk para ayah, para anak-anak ya, istri atau ya kaum wanita, berdoa untuk para laki-laki karena mereka juga butuh topangan. Sejujurnya kami nggak sekuat yang wanita pikirkan. Laki-laki ini rapuh juga ya. Kita butuh topangan, butuh kekuatan, butuh support, butuh doa dari wanita. Karena itulah Tuhan menciptakan wanita sebagai apa? Sebagai penolong. Nah, saya harus ngomong begitu. Kan siapa yang kuat, yang nolong atau yang ditolong? Ya seharusnya yang menolong itu lebih kuat. Wanita itu dengan segala unikannya itu memang jauh lebih kuat. Termasuk dalam menghadapi tekanan atau masalah dalam hidup. Nah bacaan kita hari ini dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 ini itu mengisahkan awalnya adalah di pasal 15 Allah menolak Saul menjadi raja bagi Israel karena ia tidak taat pada Tuhan. Samuel sedih karena hal itu. Dia ngerasa aduh kenapa ya Saul ini kok gagal. Kenapa Tuhan kok tolak dia. Karena sebelumnya memang Samuel juga yang mengurapi Saul ini jadi
raja. Oleh karena itu Tuhan berkata, berapa lama lagi engkau berduka cita karena hal itu Saul? Bukankah berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Saul menjadi raja bukan karena Tuhan menghendakinya, tetapi karena tuntutan orang Israel bahwa mereka harus punya raja. Mereka tuh pengen seperti bangsa lain. Kami pengen dipimpin oleh seorang raja. Kami nggak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Kira-kira demikian yang mereka maksudkan. Karena itulah mereka menuntut Tuhan, kami ingin ada raja. Karena itu dipilihlah Saul dan diurapi oleh Samuel. Saul ditolak oleh Tuhan karena dia gagal. Ia tidak taat pada apa yang Tuhan mau. Dia melakukan hal yang melanggar titah Tuhan. Kita harus ingat Bapak Ibu, orang bisa diangkat sedemikian tinggi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa merendahkan orang itu. Demikian yang terjadi dengan Saul. Tuhan sudah mengizinkan dia untuk menjadi seorang raja. Tetapi karena ketidaktaatannya, dia direndahkan. Dia dijatuhkan dan Tuhan tolak dia. Allah berkata, aku mengutus engkau kepada Isai karena salah seorang anaknya telah kupilih menjadi seorang raja bagiku. Nah, ini adalah raja yang dikehendaki oleh Tuhan. Raja yang diinginkan oleh Tuhan. Allah tidak menyebut nama siapa itu anak Isai itu. Ciri-ciri anak Isai itu ia tidak sebutkan. Ia hanya menyuruh Samuel untuk pergilah kepada keluarga Isai. Allah tidak menyebutkan, pasti ada alasannya. Alkitab memang tidak menyebutkan apa alasan Allah tidak menyebutkan nama atau ciri-ciri dari anak Isai itu. Tetapi Allah ingin melihat bagaimana Samuel ini memilih seseorang. Apakah sesuai dengan seleranya atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sebelumnya sudah ada contoh raja yang gagal. Ketika Samuel sudah mulai masuk di sana, mulailah dia bertemu dengan Isai. Dan ketika dia pertama kali lihat anak Isai yang bernamanya Eliab, langsung dikatakan, ya, ketika Samuel masuk ke rumah Isai dan melihat Eliab, ya, ini anak yang sulung dari Isai, dia berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kalau dalam bahasa aslinya itu hanya dia. Ya ini dia, hanya dia ini. Orang yang dipilih oleh Allah. Tidak ada lagi yang lain. Samuel begitu yakin bahwa Eliab adalah orang pilihan Tuhan. Padahal dia baru pertama kali masuk. Dia baru pertama kali lihat sosok Eliab ini. Sebelumnya dia belum pernah lihat. Dia pertama kali lihat, dia langsung yakin bahwa inilah orang yang sudah dipilih Tuhan. Ia seperti orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Belum kenal, belum tahu sifatnya. Udah berkata aku jatuh cinta padanya. Karena dia lihat sosok wanita yang dia suka atau pria yang dia suka. Demikian juga dengan Samuel. Dia langsung tertarik, dia langsung yakin bahwa inilah orang yang dipilih Tuhan. Karena itu Allah mengingatkan. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Samuel seperti belum belajar dengan kesalahan sebelumnya bahwa ada raja yang begitu gagah perkasa. Namanya Saul. Ya, begitu tampan. Kalau Bapak Ibu baca lagi tentang Saul ini, dia itu tampan, dia perawakannya sangat bagus. Tetapi dia gagal. Perawakan itu bisa menipu, penampilan itu bisa menipu. Kayaknya ada slide yang hilang ya, sorry. Harusnya ada video saya, enggak ada ya videonya ya, sorry ya. Perawakan itu bisa menipu, penampilan manusia bisa menipu. Tetapi Allah tidak bisa ditipu oleh tampilan manusia. Nah, kemudian Isai melanjutkan memperkenalkan satu persatu anaknya kepada Samuel. Keluarlah Abinadab, kemudian keluarlah Syama.
Demikian seterusnya sampai anak yang ketujuh. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Sampai di ayat ini kita nggak tahu alasan kenapa orang-orang ini atau anak-anak Isai ini yang ketujuh ini tidak dipilih oleh Allah. Tidak dijelaskan di sana, tetapi dikatakan bahwa semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Sampai nanti kita baca di pasal 17, baru kita akan tahu. Ketika Daud datang di medan pertempuran, dia bertemu dengan saudara-saudaranya ini. Terutama dengan 3 kakaknya yang pertama itu, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Mereka melihat Daud datang, mereka langsung bilang, ngapain kamu kesini? Nah ini kalimat yang arogan sebenarnya. Ngapain kamu sini? Emang kamu bisa apa di sini? Kamu bisa ngapain di sini? Udah kamu pulang aja, kamu urusin, kamu punya kambing domba yang 2-3 ekor ini. Ngapain kamu di sini? Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Di sini hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang hebat. Kira-kira yang mereka memasukkan begitu. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka ngerasa diri begitu hebat. Memang secara fisik dan usia, Daud memang lebih kecil dari abang-abangnya. Tetapi untuk jadi pemimpin, ini harus kita perhatikan ya. Untuk jadi pemimpin, fisik dan usia tidak cukup. Butuh karakter, mental, kerohanian, dan hal-hal yang lain jauh lebih penting daripada hanya sekedar fisik. Fisik bukanlah syarat utama jadi pemimpin yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, justru dalam kelemahan mulah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan bisa memakai orang dalam segala situasi, kondisi apapun. Beberapa waktu yang lalu kita sudah dikasih contoh ya. Ada seorang hamba Tuhan namanya Nick. Dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk berkeliling memberikan motivasi dan pengajaran firman Tuhan. Tuhan bisa memakai orang yang lemah secara fisik, karena kehebatan itu bukan terletak pada manusia, tetapi terletak pada Tuhan yang menciptakan manusia. Bapak Ibu Saudara, menariknya bahwa Allah tidak terkecoh dengan penampilan fisik. Mengapa? Karena fisik itu bisa berubah. Orang muda bisa jadi tua, yang sehat bisa jadi sakit, yang gagah bisa jadi loyo, yang cantik bisa jadi jelek. Semua bisa berubah kalau fisik. Jadi kalau kita mengandalkan tampilan fisik, maka kita banyak kecewa dengan orang. Wah dulu si ini nih cantik ya, tapi sekarang kok udah peot. Ya memang begitulah keadaannya. Manusia itu nggak bisa dalam keadaan terus begitu. Kalau fisik. Nah, jadi apa pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu Saudara? Pelajaran bagi kita khusus bagi para ayah dan secara umum bagi kita semua. Agar kita tidak menilai orang hanya dari tampilan fisik. Ya. Yang pertama, menilai dan memutuskan dengan benar. Saya ingin yang bisa baca ini? Apa? 1, ada lagi yang lain? Hah? KLI ya, oke. Ada lagi yang lain? Ada 811, ada KLI, apa lagi? BLI. Wah, mata kita itu bisa salah ya. Kalau kita lihat ya ini LI ya tulisannya. Tapi bisa juga lihat seperti 811 gitu ya. Nah yang ini lagi. Berapa ini? Wah ini terang semua ya. Yang ini? Berapa? 533 atau 503? Ya Bapak Ibu, ini ada tulisan 503. Mungkin ada lihat kayak 533, 583, berapa begitu ya. Itulah keterbatasan mata di dalam menilai, dalam melihat sesuatu. Kita
Bahkan di depan mata kita sendiri, kita bisa salah melihat. Nah ini tes untuk yang buta warna. Kalau yang buta warna biasanya susah untuk melihat tes-tes yang demikian. Ya, mata itu bisa salah melihat karena kalau kita salah melihat maka kita salah menilai. Karena salah menilai maka akan kita salah dalam memutuskan. Semua orang tua selalu ada harapan terhadap anak-anaknya. Kita ingin anak-anak kita sukses bagi yang punya anak ya, yang sudah berkeluarga. Kita ingin anak-anak hebat dan sebagai seorang ayah kita ingin lihat anak kita lebih hebat daripada kita. Tetapi karena hal itu tidak sedikit, anak-anak jadi korban dari ambisi orang tua. Anak harus jadi ini, harus begini, harus begitu. Kita hanya menuntut dan mereka harus ikutin keinginan kita. Kita harus mengukur kehebatan seorang anak. Kita kadang mengukur kehebatan seorang anak dengan anak yang lain, dengan abangnya, dengan kakaknya, dengan kokoknya, dengan anak orang lain. Tuh lihat si abangmu, lihat adekmu, lihat si A, lihat si B. Kita tidak melihat bahwa seorang anak punya keunikan. Dan kita harus mensyukuri keunikan itu. Bapak Ibu pernah nonton film ini? Ini film India, kalau dibaca itu dari Zamir Bar. Nah, kita harus ada geleng-geleng kepalanya sedikit. Ya. Iya, orang India itu ngomongnya harus ada goyang-goyang sedikit kepalanya. Saya nggak tahu ya kenapa ya. Boleh juga tuh tanya ke orang dia, kenapa mereka harus ngomong begitu ya. Bapak Ibu mungkin pernah nonton film ini, tapi kalau belum pernah saya sarankan untuk nonton film ini. Film ini bagus sekali ya, film ini udah lama. Tapi bagus sekali sudah pernah nonton. Ini sangat inspiratif. Ya, film ini menceritakan seorang anak kelas 3 SD bernama Ihsan. Seorang anak penderita disleksia atau gangguan dalam proses belajar. Nah ini mempengaruhi dia dalam belajar, yaitu belajar menulis dan belajar membaca, termasuk belajar juga berhitung. Dia sangat bingung ya karena semua yang dilihat beda dengan yang orang lain lihat. Karena kesulitan belajarnya, guru-gurunya menyalahkan dia. Dan menghukum Ihsan setiap saat. Karena dia tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dia dianggap malas belajar dan nakal. Ya, di rumah dia dimarahi dan dipukuli oleh ayahnya. Karena dianggap bodoh dan nakal juga. Karena dia setiap mata pelajaran itu dia nggak ngerti. Dan dia berusaha melakukan apa yang dia suka, apa yang dia lihat menarik. Jadi dia dianggap nakal dan dia dianggap bodoh. Kemudian dia dipindahkan di sekolah asrama dengan tujuan untuk menghukum dia. Atau ya memperbaiki kualitas belajarnya dia. Akhirnya dipindah di sebuah asrama dan apa yang dia dapatkan? Perlakuannya lebih buruk. Karena dia sekarang jauh dari papa mamanya, dia dimarahi, dia gak bisa cerita ke mamanya yang masih peduli sama dia. Sampai suatu hari di sekolah asrama itu datang seorang guru yang baru, guru seni rupa, ya, dan menemukan kalau ternyata Ihsan ini adalah anak yang jenius, tetapi dia hanya butuh support dan butuh metode pembelajaran yang khusus buat dia. Karena kelebihan Ihsan bukan pada mata pelajaran, tetapi di bidang seni. Si Ihsan ini tertarik juga dengan segala sesuatu yang bersifatnya melukis, menggambar, dan dia sangat senang. Dia punya imajinasi yang sangat luar biasa tentang seni. Suatu kali sekolah mengadakan kompetisi melukis yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru-guru. Jadi semua boleh ikut. Dan apa yang terjadi? Pemenangnya adalah Ihsan. Papanya diundang dan Ihsan mendapatkan hadiah yang besar di sekolah itu. Dan papanya baru menyadari ternyata anaknya ini bukan bodoh. Dia punya ketertarikan yang lain. Dia punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Dia hanya butuh untuk dimengerti dan diarahkan kepada apa yang baik untuk dia. Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini mari kita berpikir satu hal. Kita jangan mengharapkan ikan bisa terbang. Ya. Jangan salahkan gajah tidak bisa berenang. Karena memang itu bukan kemampuannya dia. Ada memang namanya ikan terbang. Tapi saya baca lagi, dia memang bukan ikan yang benar-benar bisa terbang, bukan. Ikan Indosiar orang bilang ya. Nggak, ikan Indosiar, itu ikan terbang.
Itu bukan benar-benar ikan yang bisa terbang, tetapi ikan dengan kecepatan tinggi dia meluncur untuk menghindari dia dimangsa. Akhirnya dia seperti terbang dengan siripnya itu. Tapi ikan pada dasarnya bisa terbang. Karena dia diciptakan dan diberi kemampuan bukan untuk terbang. Jangan bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Jangan paksa si A harus sama dengan si B. Setiap orang punya keunikan. Secara khusus, ya bagi papa, mari kita menilai anak kita dengan benar. Secara umum, kita jangan selalu membandingkan si A dengan si B. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun. Jangan kita bandingkan orang karena setiap orang punya keunikannya, punya kelebihannya. Mari kita lihat kelebihannya apa nih orang. Abaikan dia punya kekurangan atau tolong dia memperbaiki kekurangannya. Semua manusia unik termasuk anak-anak. Jadi jangan coba memaksa anak kita harus sama dengan anak yang lain. Termasuk jangan sampai dia, kamu harus seperti saya. Wah, kalau yang baiknya boleh. Tapi kalau yang buruknya diikutin gimana? Banyak anak-anak tersisih, terasing, terlupakan. Seperti Daud. Karena fisik mereka, karena kecerdasan mereka, karena keterampilan mereka tidak sama seperti saudara-saudara yang lain. Atau teman-temannya. Banyak anak-anak merasa minder, ya. Merasa minder karena di rumah mereka dipandang rendah oleh orang tuanya sendiri. Orang tua hanya menetapkan standar dan lupa kalau setiap anak punya keunikan. Kita mungkin pernah salah dalam menilai dan memperlakukan anak atau kita salah dalam memperlakukan orang lain karena menurut kita standarnya nggak sama dengan kita. Dia tidak sesuai dengan tuntutan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita nggak apa-apa, belajar minta maaf. Ya, saya pernah suatu kali, ya, saya minta maaf kepada anak saya. Saya menunggu dia menjawabkan, iya Pak, saya maafkan. Nah, saya nunggu jawaban itu, tetapi dia itu nggak ngomong, nggak bisa mengungkapkan kalau dia memaafkan saya. Akhirnya dia nangis karena saya tuntut dia untuk mau maafkan saya atau tidak. Dia nangis, senangis-nangisnya. Dan akhirnya saya bilang, Bang, Papa minta maaf ya. Kalau Papa mungkin pernah kasar sama kamu atau marah sama kamu. Pernah gak Papa gitu? Terus dia cerita, pernah. Saya pernah marahin dia dan dia ngerasa dia sakit sekali. Sehingga dia gak mampu mengeluarkan kata maaf kepada saya. Dan setelah dia nangis sejadi-jadinya karena gak mampu kasih maaf kepada saya minta maaf lagi kepada dia dan saya berusaha menjelaskan. Akhirnya dia kasih maaf kepada saya dan hati saya lega ya. Walaupun dia anak masih kelas masih umur 5, tapi saya harus memastikan bahwa saya memperlakukan dia dengan benar. Kalau saya salah, saya minta maaf pada dia. Ya, kita mungkin pernah salah kepada orang lain atau kepada anak kita atau kepada siapapun. Karena kita salah menilai mereka atau memperlakukan mereka dengan salah. Jangan sungkan minta maaf ya. Karena tanda ayah yang hebat itu bukan ayah yang hanya tegas, tapi juga ayah yang rendah hati, yang bisa kata maaf, minta maaf kalau salah. Ya. Yang kedua, berani memberi kepercayaan kepada yang muda. Kita sering mendengar peribahasa ya. Orang tua sudah banyak makan asam garam. Artinya orang tua sudah lebih banyak tahu dan banyak pengalaman. Salah satu kelebihan orang tua dari orang muda adalah orang tua itu pernah muda dan orang muda belum tentu sampai tua. Benar? Memang kita harus bersyukur ya ketika kita hari ini boleh dikategorikan orang tua. Karena itu anugerah Tuhan. Kita pernah muda. Tapi orang muda belum tentu sampai seusia kita. Bisa sampai tua. Itu artinya sedikit banyak orang tua itu banyak kelebihannya. Banyak hal-hal yang sudah dia lalui. Banyak pengalamannya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah tua pasti lebih banyak tahu? Apakah yang tua pasti lebih baik? Apakah yang tua pasti lebih benar? Jika jawabannya iya, maka Daud tidak akan dipilih. Karena kriteria itu. Faktanya Daud itu anak bungsu, dia lebih muda.
Dia lebih muda dari kakak-kakaknya. Dia punya 7 abang laki-laki. Faktanya Daud ini hanya bocah pengembala. Sedangkan saudara-saudaranya adalah tentara yang terlatih. Faktanya Isai sendiri tidak memperhitungkan Daud, bahkan tidak mengingat Daud kalau dia masih punya 1 anak lagi yang belum diperkenalkan. Tetapi secara pengalaman Daud tidak kalah dari saudara-saudaranya. Secara kemampuan Daud juga punya kemampuan yang bisa dia banggakan. Sekalipun dia muda. Dia mampu mengalahkan binatang buas yang berusaha memangsa domba-dombanya. Dan kalau kita baca lagi, Daud bahkan bisa mengalahkan Goliat, musuh yang paling ditakuti oleh kakak-kakaknya ini. Dalam hal tertentu kita sebagai orang tua mungkin banyak tahu dari anak muda. Tetapi dalam hal-hal yang lain kita harus akui orang muda banyak taunya daripada kita. Banyak hal sudah diubah. Kenapa Soekarno itu bilang kasih 10 pemuda bagiku. Karena dia tahu potensi pemuda ini luar biasa ketika mereka diberikan kepercayaan. Orang tua dan orang muda memiliki kelebihannya masing-masing. Anak muda butuh kepercayaan orang tua. Jangan takut kalau mereka melakukan kesalahan atau gagal saat pertama kali mencoba. Karena kegagalan mereka akan belajar lagi. Dengan gagal mereka akan tahu bahwa mereka harus memperbaiki sesuatu. Jangan selalu paksa kehendak atau keinginan kita atau cara kita berpikir. Tetapi belajar mempercayakan atau bimbing mereka melakukan sesuatu yang menurut kita baik. Anak-anak butuh kepercayaan. Orang muda ya di dalam banyak hal, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan dan lain-lain apapun, anak muda itu butuh dipercayakan. Mereka butuh rasa percaya. Samuel pernah salah ketika dia menilai seorang dari luarnya saja. Isai pernah juga luput dari kesalahan, juga tidak luput dari kesalahan karena dia menilai secara subjektif ya kepada anak-anaknya sendiri. Kalau orang bisa salah dan pernah salah itu manusiawi ya. Tetapi marilah kita belajar dari kesalahan itu. Bapak Ibu Saudara, kesalahan bukanlah sesuatu hal yang harus kita takuti. Kesalahan adalah hal yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, jadi ayah yang baik itu adalah ayah seperti apa? Ayah yang bagaimana? Ayah yang baik adalah bukanlah ayah yang tidak pernah salah. Ayah yang baik adalah ayah yang mengasihi anak-anaknya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ayah yang menyadari keunikan setiap anak-anaknya. Karena manusia memang diciptakan unik dan berbeda. Ayah yang baik adalah ayah yang memperkenalkan. Perkenalkan Allah kepada anak-anaknya. Mengenal Allah adalah hal yang paling berharga dalam hidup ini. Dan harta yang tak ternilai. Mungkin kita bisa memberikan harta kekayaan. Tetapi tidak ada yang lebih berharga daripada memperkenalkan Allah kepada generasi kita. Kepada anak-anak kita. Kalau kita salah, tidak ada salahnya kita berkata maaf. Dan marilah kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Bagi orang-orang muda yang kalau enggak punya anak. Bagi orang-orang muda. Kepada para ayah, saya ingin mengucapkan selamat hari ayah bagi kita semua. Dan bila kita menjadi ayah yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga kita. Ketika Tuhan mempercayakan anak-anak kepada kita, Tuhan tahu bahwa kita mampu memiliki tanggung jawab itu. Bersyukurlah karena hak istimewa itu. Mari kita sama-sama belajar menjadi ayah bagi anak-anak kita. Belum terlambat kalau ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki. Sebagai bentuk kasih sayang dan terima kasih anak-anak kepada ayah,